Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya Advokat Dodi Jupan. Salam keadilan. Teman-teman, dalam video saya sebelumnya tentang hak istri yang diceraikan, terdapat pertanyaan dari subscriber yaitu Dwi Mulyani. Nah, pertanyaannya yaitu terkait dengan berapa lama proses cerai, bagaimana dengan hak asuh anak, dan bagaimana tentang gonogini. Teman-teman, ini sedikit panjang, perlu saya jelaskan satu-satu. Perceraian dibagi dua, yaitu perceraian biasa dan perceraian goib. Perceraian goib, saya bahas perceraian goib. Goib di mana kedudukan tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka wajib dilakukan secara goib, yaitu pengadilan akan memanggil si tergugat dengan melalui media massa. Maka maka sidang tersebut akan dilakukan sekitar 4 bulan. Jadi ketika setelah kita mendaftar gugatan, itu setelah 4 bulan ya. Nah, setelah 4 bulan, sebelum mendekati 4 bulan ini, datanglah relas panggilan untuk sidang. Kita disidangkan antara kita sebagai penggugat dengan tergugat, baik itu suami maupun istri. Kalau istri berarti istri termohon. Jadi gini teman-teman, jika kita sebagai suami ingin bercerai pada istri kita melalui suatu pengadilan, pertanyaan dari Ibu Dwi Mulyani itu secara Islam ya, maka perceraian tersebut dilakukan di pengadilan agama. Nah, jika kita yang mengajukan cerai, jika seorang suami mengajukan cerai, disebut dengan permohonan atau permohonan cerai talak. Sedangkan jika perceraian tersebut dilakukan oleh istri kepada suaminya, itu namanya gugatan cerai. Nah, tapi secara umum kita sebut pihak lawan adalah si tergugat. Oke, biar gampang. Nah, kemudian dalam perceraian goib tersebut dilakukan 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan, jika suami tidak datang, maka perceraian tersebut langsung diperiksa. Baik itu saksi, biasanya jika memang mereka pengacara, mereka tentu sudah paham ketika 4 bulan ada kemungkinan tidak datang si lawan, maka siapkan 2 saksi dan barang bukti semuanya. Nah, maka pada saat 4 bulan tersebut setelah sidang, langsung diberikan bukti kepada majelis hakim. Nah, setelah bukti lengkap, majukan 2 saksi, minimal 2 saksi. Saksi dalam lingkup perceraian paling baik adalah keluarga terdekat. Nah, yaitu ibu, ayah, kakak, adik, Pak RT atau tetangga. Nah, berbeda dalam pidana atau perdata. Saksi itu tidak dibawa sumpah jika masih saudara. Sedangkan dalam peradilan agama, yang masih saudara tetap disumpah. Nah, kemudian biasanya majelis hakim juga memutuskan pada hari itu langsung diputus bahwa terjadi perceraian. Nah, sedangkan cerai biasa adalah sekitar 12 sampai 15 kali sidang setiap minggu jika lancar. Nah, pernah saya tangani sidang itu sekitar 9 bulan. Wow, 9 bulan. Tapi yang tercepat pernah saya tangani sidang itu hanya 2 minggu atau 3 minggu, 2 kali pertemuan. Jadi sidang biasa itu terbagi 2 lagi. Nah, sidang jika ini kan sidang tadi sidang gaib ya. Jika sidang biasa ini lawan datang, maka itu prosesnya sekitar 12 sampai 15 kali. Nah, tapi jika sidang biasa ini lawan tidak datang, panggilan pertama tidak datang, panggilan kedua tidak datang, panggilan ketiga tidak datang, maka hakim biasanya panggilan pertama tidak datang, panggilan kedua jika tidak datang, hakim memberikan isyarat kepada kita untuk menyiapkan bukti dan saksi. Pas panggilan kedua tidak datang, bukti langsung diajukan, saksi langsung diperiksa. Nah, sidang ketiga langsung putusan. Begitu teman-teman. Itu yang dimaksud dengan putusan first take. Nah, kemudian untuk sidang yang biasa, yang normal. Nah, jika lawan datang, maka dilakukan mediasi. Pada hari pertama datangnya sidang, hakim menentukan 1 mediator yang biasa merupakan hakim juga atau mediator yang ditunjuk oleh pengadilan. Sidang kedua kita bermediasi. Biasanya dalam mediasi ini pengacara atau penasihat hukum dilarang ikut serta
ya, supaya katanya supaya tidak keruh. Nah, baik. Nah, sidang ketiga, agenda ketiga biasanya masih dalam mediasi. Nah, tapi umumnya yang kedua ini biasanya kalau memang para pihak tidak berdamai, ya sudah 3 kali ini biasanya tambah satu lagi lah, biasanya 1 kali mediasi, 2 kali mediasi, 3 kali adalah kesimpulan dari mediator. Nah, mediator jika berdamai maka para pihak tidak jadi bercerai, gugatan gugur. Tapi jika tidak terjadi perdamaian maka mediator memberikan suatu kesimpulan kepada majelis terkait dengan permasalahan mereka dan tidak terjadi perdamaian. Nah, berarti sidang, kita kembali ke agenda sidang. Nah, sidang ke agenda yang kelima, berarti sidang yang kedua ya, tapi agenda yang kelima biasanya adalah jawaban dari si tergugat. Sidang keenam adalah jawaban si penggugat dari jawaban si tergugat, namanya replik. Nah, sidang ketujuh adalah jawaban tergugat dari replik si penggugat. Nah, agenda kedelapan adalah pembuktian surat dari pihak si penggugat, dokumen, buku nikah, apalagi buku nikah. Jika terjadi KDRT berarti bukti laporan polisi. Jika jika narkoba berarti mungkin laporan polisi, atau si suami ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suami telah ditahan atau dipenjara. Nah, yang mungkin yang datang ini adalah kuasa hukumnya. Nah, intinya bukti-bukti dokumen. Jika terkait dengan perselingkuhan, maka yang dibuktikan oleh si penggugat adalah bukti perselingkuhan. Memang bukti perselingkuhan adalah bukti yang paling sulit ditemukan. Nah, tapi indikasi-indikasi tersebut dapat membantu majelis untuk menjadi suatu pertimbangan. Nah, kemudian setelah ke-8 bukti tertulis, karena bukti dokumen hal yang nggak terlalu ribet ya, agak simpel, maksudnya memakan waktu tidak banyak, maka hakim biasanya meminta kepada si tergugat pada hari itu juga atau kuasanya untuk memberikan bukti jika adanya bantahan. Nah, sidang ke-9 adalah saksi dari si penggugat, yaitu penggugat mengajukan saksi. Nah, saksi minimal 2 orang, yaitu yang saya katakan tadi, kalau perceraian saksi yang paling baik adalah saksi yang paling dekat, yaitu keluarga. Bisa jadi keluarga, orang tua, adik, kakak, om, tante, atau teman dekat. Bisa juga tetangga, bisa juga Pak RT. Nah, tetap di bawah sumpah pada dasarnya. Nah, kemudian sidang ke-10 adalah saksi. Kenapa satu hanya penggugat? Karena penggugat ini, pemeriksaan saksi ini sangat lama, lebih dari setengah jam. Bahkan pengalaman saya, pemeriksaan saksi bisa 3 jam. Nah, kemudian sidang ke-10 adalah saksi dari si tergugat. Nah, sama, mereka juga menyediakan minimal 2 saksi, tetapi bisa lebih. Nah, kemudian dari 10 kali sidang ini, nah, sidang ke-11 adanya kesimpulan. Nah, kesimpulan. Ini 10, saya ceritakan 10. Mungkin di antara penggugat diberikan kesempatan lagi oleh hakim, mungkin untuk saksi ahli atau saksi tambahan. Begitu juga si tergugat juga diberikan untuk kesempatan saksi ahli atau saksi tambahan gitu loh. Makanya sekitar 10 sampai 12. Nah, kalau kita nyatakan misal 12, 10, berarti 10 sampai 12. Berarti udah sekitar 12 ya. 12 kali sidang. 12 kali sidang, sidang ke-13 biasanya kesimpulan. Kesimpulan karena biasanya dianggap dibacakan, maka penggugat dan tergugat membawa kesimpulan tersebut diberikan kepada majelis hakim dan dianggap dibacakan. Sidang ke-14 yaitu putusan. Nah, demikian teman-teman, itu adalah proses sidang yang banyak. Nah, pertanyaan kedua dari Ibu Dwi Mulyani adalah bagaimana dengan hak asuh anak? Hak asuh anak dalam Islam di bawah umur 12 itu dipegang oleh seorang ibu. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa hak asuh yang dipegang oleh ibu bisa hilang, bisa beralih kepada ayah. Dengan pertimbangan biasanya begini.
Jika ibu tidak bekerja, sedangkan ayah bekerja menghasilkan, nah biasanya hak asuh ini bisa untuk ayah. Kenapa? Pandangan hakim adalah bagaimana anak ini dapat dijamin kesejahteraannya, pendidikannya di masa akan datang. Tapi ada juga pertimbangan hakim yang anak diberikan pada ibu, ayah tetap menanggung biaya hidup, biaya nafkah, pendidikan sampai anak tersebut dewasa. Dengan catatan, biasanya dengan catatan si ayah dalam seminggu sekali atau seminggu beberapa kali berhak melihat anak. Jadi tidak ada perbuatan ibu yang benar-benar melarang si anak ini untuk bertemu dengan ayah, atau melarang ayah ini untuk bertemu dengan anaknya. Nah, begitu teman-teman, hak asuh anak. Tapi memayis hak asuh anak dewasa di dalam Islam itu sampai umur 12 tahun. Nah, untuk hak asuh itu seorang istri biasanya dapat meminta terkait dengan nafkah, pendidikan, kesehatan, dan berkembang berapa persen sesuai dengan usia anak tersebut. Nah, tapi ingat teman-teman, seorang perempuan, seorang ibu juga dapat kehilangan hak asuh anaknya, yaitu jika ibu tersebut tidak layak menjadi seorang orang tua, tidak layak menjadi seorang wali atau pengasuhnya, yaitu narkoba, ibu yang narkoba, ibu yang sering mabuk, ibu yang sering penjudi, atau ibu yang telah diputus oleh pengadilan bahwa semua perbuatannya telah diwakilkan oleh seorang kurator. Nah, ya, kemudian itu adalah hak asuh anak. Nah, sekarang kita berbicara tentang gonogini. Gonogini adalah begini teman-teman. Gonogini adalah harta yang didapat oleh para pihak suami maupun istri setelah terjadinya perkawinan. Sebelum perkawinan itu bukan termasuk gonogini. Jadi ada 3 pengecualian yang bukan termasuk gonogini. Apa itu? Harta bawaan. Jadi jika suami istri mempunyai harta, misal mobil, rumah, harta bawaan sebelum perkawinan itu termasuk harta bawaan. Yaitu harta walaupun ternyata sudah kawin, hibah. Hibah dari siapapun yang memberi dengan cuma-cuma kepada salah satu pihak, itu termasuk hibah, bukan karena pekerjaan ya. Ketiga, karena masalah waris. Jika salah satu pihak meninggal orang tuanya dan dia mendapat waris, maka itu adalah harta yang tidak dapat dibagi. 3 tersebut tidak dapat dibagi. Selainnya, jika didapat setelah perkawinan, maka itu adalah harta gonogini. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui, harta gonogini dibagi 2 ketika terjadi perceraian. Terlepas daripada istri dianggap tidak bekerja di luar rumah. Karena seorang istri yang bekerja di rumah, mengasuh anak, mendidik anak, menyapu, mengepel, mencuci, memasak, bahkan mengurus rumah tangga, mengurus suami, itu termasuk dianggap suatu pekerjaan yang rumit. Nah, maka setiap ketika terjadi perceraian, maka harta tetap dibagi 2 sama rata, kecuali dengan ketentuan ya, dengan ketentuan jika memang terjadi adanya perjanjian kawin sebelum dilakukan perkawinan, ada perjanjian kawin di antaranya, maka dilakukan sesuai dengan perjanjian kawin. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, perceraian dan hak asuh anak dapat digabung sidang itu. Tapi gonogini umumnya dipisah. Memang ada 3 sidang. Sidang pertama adalah perceraian, sidang kedua adalah hak asuh anak, sidang ketiga adalah gonogini. Tapi hakim biasanya memisah 3 ini. Sidang cerai dengan hak asuh anak bisa digabung satu sekalian. Tapi gonogini umumnya selalu dipisah. Kenapa? Ini terkait dengan harta. Memang sidang ini sidang yang sangat lama. Nah, begitu teman-teman. Nah, terima kasih Ibu Sri Mulyani atas pertanyaannya, sudah saya jawab. Jangan lupa teman-teman yang lain, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga bermanfaat dan salam keadilan.